Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu guru yang kami hormati, sebelum kita masuk inti kegiatan rapat pada hari ini, mari kita dengarkan sambutan-sambutan dari pengawas dan kepala madrasah. Oleh karena itu, kami persilakan kepala madrasah untuk memberikan arahan-arahan terkait tupoksi kita sebagai guru di MTSN Bantaeng. Dan ini kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu pengawas madrasah, Ibu Hajra SAD, SPD, MM, MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Islamiyah Negeri Bantaeng yang saya tidak sebut satu persatu. Kemudian dalam hal kaitannya dengan ini, sesungguhnya alur pembagian tugas ini adalah tupoksinya waka kurikulum dan garis koordinasi dengan kepala madrasah, yang insya Allah kita juga berkolaborasi, yang tentunya satu hal yang tidak bisa terpisahkan oleh operator simpatika kita, dan alhamdulillah ini tiga-tiganya harus jalan. Dan dalam kaitannya ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama, hasil dari rapat koordinasi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi Sulawesi Selatan per tanggal 9 Januari di Pangkep, yang bertepatan di tempatnya di ruangan pola Pelhut Kabupaten Pangkep. Ada 3 yang di garis bawahi yang disebutkan oleh Pak Kabid. Yang pertama, penempatan P3K terkhusus untuk P3K itu pintunya hanya satu, yakni di madrasah negeri. Dan yang kedua, bagi non guru itu pintunya adalah di Kemenak kabupaten masing-masing. Kewajiban madrasah adalah menerima dan mengamankan SK-nya dan memproses untuk penerimaan hak-haknya. Adapun kewajibannya untuk pemenuhan jam itu adalah memberikan kewenangan maksimal kepada madrasah yang dituju. Pertama, selama madrasah yang dituju itu ada celah untuk mendapatkan jam, maka kita memberikan jam. Kemudian yang kedua, madrasah negeri berkewajiban untuk berkomunikasi, melaporkan ke tingkat kabupaten bahwasanya guru-guru yang ada di madrasah itu keadaannya dengan jumlah jamnya. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita Ibu pengawas ini sudah kami lakukan. Sudah kami lakukan di kabupaten, dan juga kami lakukan selaku ketua KKM MTS Kabupaten Bantaeng. 32 madrasah kita sudah memasukkan data madrasah mana yang membutuhkan bidang studi ini, dan alhamdulillah itu sudah sampai di kabupaten. Tinggal kabupaten yang tugasnya mendistribusi ke madrasah-madrasah yang membutuhkan bidang studi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk P3K sampai saat ini itu sudah ada di tangan sekjen. Yang ditunggu bukan peraturan sekjen Bapak Ibu sekalian, akan tetapi persetujuan sekjen. Saya juga tidak berani mengomentari terlalu jauh tentang ini, apa itu isi persetujuan. Yang jelas bahasanya Pak Kabid adalah tingkat provinsi se-Indonesia sudah mengajukan pokok-pokok tentang P3K ke Kementerian Aparatur Negara
dan dalam hal ini leading sektornya adalah sekjen. Tinggal sampai saat ini kami belum menerima perintah, dan sampai saat ini kami pedomani adalah menunggu persetujuan sekjen. Bocoran ada dua. Pertama, jika sekjen menyetujui untuk dikembalikan ke daerah dan madrasah asalnya, maka itu yang akan dipedomani. Dan yang kedua, jika sekjen menyetujui oknum P3K tersebut itu tetap di kabupaten dan distribusi kepada madrasah yang membutuhkan tenaga, maka itu. Sehingga saya menggarisbawahi bahwa ini yang dua kita tunggu. Itu yang dua kita tunggu. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, mulai Januari ini penekanan dari Bapak Kabid dan Pak Kanwil kita, PLH Pak Kanwil kita, bahwasanya per 1 Januari yang dihitung adalah karena kita sudah naik tukin 80%. Akan terasa sekali jika Bapak Ibu sekalian tidak berkinerja karena tolak ukurnya adalah kinerja. Oleh sebab itu, saya laporkan ke Ibu Pengawas bahwasanya teman kita P3K yang lalu itu ada kebijakan dari kami kepala madrasah bahwasanya untuk memenuhi jam simpatikanya adalah kita masukkan matematika. Ya, karena itu adalah pemenuhan simpatika. Ya. Semoga untuk tahun ini masih bisa dilaksanakan. Kalau tidak, oleh sebab itu kami menyampaikan di forum ini Bapak Ibu sekalian, sekalipun bukan ibu yang mengajarkan matematika, akan tetapi yang diupload setiap hari itu dikinerjakan apa yang kita lakukan. Sehingga saya selalu komunikasi dengan kurikulum, tolong dijapri teman. Ya, dijapri teman jika ada kelas kosong supaya masuk mengajar, itulah yang dia masukkan di kinerjanya. Biar bukan di roster kita mengajar di situ, tapi ada jam kosong di situ. Ada jam kosong di situ kan kita mengajar, maka kita bisa kita foto dan kita masukkan di jam berapa kita mengajar di kelas berapa, bidang studi apa. Nah itu Bapak Ibu. Selanjutnya penguatan keaktifan ASN, sehingga saya laporkan pula ke pengawas dan diketahui bahwasanya di MTSN ini insya Allah per 1 Januari kita adakan, dan sebagai tindak lanjut dari perintah Pak Kandep kita akan mengabsen satu persatu anggota kita. Yang pertama kehadirannya jam berapa, ikut apel pagi, ikut upacara, dan itu kita laporkan setiap bulan ke kabupaten. Dan kaitannya dengan hal itu pula, perintah dari Pak Kandep selalu saya sampaikan, mari kita berhati-hati untuk bermedsos. Hati-hati Ki, kalau bukan urusan tak jangan pakai urus ini, apalagi di tahun-tahun politik ini. Kemudian sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, alur sesungguhnya adalah pembagian tugas itu adalah di kurikulum, tentunya sudah berkomunikasi dengan kami dan berkomunikasi dengan bagaimana simpatika aman. Dan untuk menguatkan hal tersebut, saya mohon kiranya Ibu Pengawas Madrasah memberikan wejangan kepada kita semua, pencerahan kepada anggota-anggota kita semua, sehingga tidak multitafsir tentang apa yang menjadi kewajiban kita ke depan. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Madrasah terkait dengan tugas kita setiap hari. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan arahan dari Ibu Pengawas Madrasah Sanawiyah Negeri Bantaeng. Yang ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala MTS Negeri Bantaeng yang saya hormati, Bapak dan Ibu para waka MTS Negeri Bantaeng, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Baik Bapak Ibu, syukur alhamdulillah di bulan Januari ini kita masih bisa bersama bertatap muka dalam hal proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang P3K, ya.
tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Madrasah bahwa P3K yang tidak cukup jumlah jamnya 24, apalagi sertifikasi, ini tidak mempengaruhi P3K itu dengan perpindahannya atau penarikannya ke kabupatennya masing-masing. Jadi saya menghimbau untuk keluar mengambil jam di madrasah lain. Jadi tidak mempengaruhi penarikan ibu dengan keluarnya di madrasah mengambil jam. Ini ibu diselamatkan dari tukin, karena tukin akan naik itu sekitar 80%. Iya, 80 ya, naik 50 ya, 50%. Jadi kalau misalnya ibu tidak keluar, ibu sendiri yang rugi. Ya, ibu sendiri yang rugi kalau tidak keluar. Jadi bukan berarti tuh tidak disenangi berada di MTSN. Tetap ibu ada jamnya di MTSN. Sebagai penambahan jam diambil ki di madrasah luar. Untuk terselamatkan ini tuh kinta. Kalau Ibu Sulpi di sebelah itu dia sudah sementara mengurus untuk Satmingkal di Riyadus. Ibu Sulpi yang di Man. Sementara proses ini Satmingkalnya di Riyadus. Tetapi tetap ada jamnya di Man. Iya, tetapi dia Satmingkalnya di Riyadus. Ya. Jadi saya harap kepada Ibu, bidang studi apa Ibu? IPS. Ya, Riyadus kan sudah 24 ya? 12, di sini berapa? 6 jam. Ya. Berarti boleh 24 nih? Lagi berapa jam itu? Baru 18 ya. Jadi mungkin kepala madrasah bisa nanti mengusulkan siapa yang mau menerima lagi guru mata pelajaran IPS. Kalau ibu yang satu bahasa Indonesia, bagaimana aman? Belum. Iya. Jadi ini tugasnya kepala madrasah nanti di kegiatan kepala madrasah. Karena kalau tidak Bapak Ibu sebelum aturan ini jangan sampai kita dilempar di Kesinoa itu lebih jauh lagi. Ya, ini untuk diselamatkan, ibu diselamatkan di sini. Jadi silahkan di tahun awal ini, awal pembelajaran, ya mungkin kepala madrasah bisa menghubungi langsung kepala madrasah Riyadus untuk ibu bisa di sana mengambil tambahan jam dan tidak mempengaruhi ibu penarikan ke kabupaten masing-masing. Tapi kehadiran tak sangat diprioritaskan oleh kepala kantor. Tolong kehadiran tak setiap pagi dan pulang, karena tukinta ini akan mulai di Januari. Ya, mulai di Januari. Bukan hanya kita sebagai guru diwanti-wanti oleh kepala kantor, tetapi semua ASN, baik ASN P3K, pengawas, penyuluh, semua yang ada di kantor, yang diprioritaskan sekarang adalah kehadiran tak, kinerja tak, kinerja sebagai guru, kinerja sebagai pengawas, kinerja sebagai kepala madrasah itu yang harus ditingkatkan sekarang, karena dengan naiknya ini tuki 50%. Ya. Baik, sampai dulu kita belajar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita beri aplaus dulu untuk Ibu pengawas. Sebelum kita dengarkan pembagian tugas yang sesungguhnya tidak banyak bergeser, ada dua hal yang saya harus memperjelas kembali, Ibu pengawas, bahwasanya untuk komunikasi kita di madrasah swasta MTS itu jalan Bu terus menerus sampai saat ini, sehingga saya garis bawahi tadi bahwa saya membantu teman-teman P3K mendahului itu tadi supaya ada bahan saya laporan ke kabupaten bahwa sebelum didistribusi ke tempat yang meminta itu saya laporkan bahwa anggota saya di MTSN ini sudah ada jamnya di sini. Iya. Nah, kemudian jangankan Bapak Ibu yang dapat jam di madrasah swasta untuk menghalangi ditarik,
dua alternatif Ibu sehingga tidak ditarik ke kabupaten tak. Pertama, kalau kita tidak setuju, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita ada punya jabatan strategis di sini, kemudian tidak bisa digantikan berarti itu dua. Ya. Jangankan kita full di madrasah itu full dan tidak bisa ditarik, diangkat lagi jadi kepala madrasah dan bisa ada yang gantikan, kita itu ditarik kalau kita setuju. Jadi jangan makin ragu tentang itu. Jadi bisa kita camkan baik-baik bahwasanya saya mau lakukan ini semata-mata memfasilitasi kewajiban saya secara moral untuk membantu ibu-ibu supaya tidak ditempatkan yang jauh. Karena kita tahu bahwa di kabupaten sangat sibuk sehingga sampai saat ini belum ada surat tugasnya keluar. Nah, kemudian yang tadi kita berdoa semua semoga secepatnya ada nota persetujuan dari Pak Sekjen. Amin. Nah, dan ini saya menyampaikan dari awal Ibu Pengawas bahwasanya saya minta itu di teman-teman adalah komunikasi. Bagaimana nyambung komunikasi, bagaimanapun juga saya 24 jam terbuka. Kalau ada mau di komunikasi, Bapak Ibu silakan. Kalau saya ada di madrasah, kita masuk di ruangan atau di mana saja, di japri saya Bapak Ibu. Supaya kalau kita berkomunikasi di luar pasti ada multi tafsir itu. Karena bagaimanapun juga kita ke atas pasti yang di atas itu lari juga ke bawah begini menyampaikan seperti ini ya. Dan oke, itulah mungkin sebagai pengantar dan sambutan saya, dan insya Allah saya persilakan kepada wakil kurikulum untuk menyampaikan hasil rumusan tentang pembagian tugas ini yang insya Allah menjadi fakta integritas satu semester ke depan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan untuk kedua kalinya saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dari mata pelajaran Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis diampu oleh 4 orang guru, Arifudin SAG MM, kemudian Muhammad Darwis Ridwan SAG, Muhammad Asri Nasir SAG, dan Ibu Hasbia SPDI. Dan ini berdasarkan lobby-lobby, jamnya semua yang ampuh ini aman. Ya. Jadi kelas 7A BC itu diampu oleh Pak Darwis. 7A BC berarti 6 jam. Kemudian kelas 7D 7D 8A 8B itu Ibu Hasbiah SPDI. 8C 8D Pak Asri Nasir. 9 ABC Pak Arifudin SAG MM. Ya. Ditulis-tulisnya disebutkan baru direkap jumlahnya. Kemudian akidah alak. Akidah alak kelas 7 ABC Ibu Suryati SAG. Kelas 7D Ibu Hasbiah SPDI. 8 ABC Pak Darwis Ridwan. 8D Ibu Ummu Hairati. Tapi kan belum pindah satu kan di sini harusnya masih di sana. Oke. Jadi aman 2 jam Ummu. Kemudian kelas 9 ABC untuk akidah akhlak Ibu Hasbiah SPDI. Berarti Ibu Hasbiah sudah 12. Kemudian mata pelajaran fikih kelas 7 ABCD ditambah 8 AB Ibu Yohanes SAG MPD. Kemudian kelas 8C 8D 9 ABC Ibu Suryati SAG. Hanya 2 gurunya.
SKI. Ada Pak Irfan? Ada. Jadi mohon maaf Pak Irfan, karena kita pelajari Bapak sibuk tugas di luar sehingga jamnya itu dikurangi kelasnya Pak. Tetap ada, cuma dikurangi. Yang wajibnya tetap terpenuhi. Iya, yang wajib tetap 6 jam terpenuhi. SKY pertama Ibu Rahmah. Saya mulai dari 7A dulu. Kelas 7A B C Ibu Neng, belum bilang sampai sini baru Ibu Neng. Neng Ratna. Neng Ratna. Masih bla 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 bla. Bla bla bla. Kemudian kelas 7D Pak Irfan. Ingat Pak Irfan satu kelas SKI. Kelas 8A Muhammad Asri Nasir SAG. SKI satu kelas Pak Asri. Kemudian kelas 8B, 8C, 8D, 9 ABC Ibu Rahma RSAG. 6, 12 tambah Kepala Perpustakaan 24. Kemudian mata pelajaran PKN. Kelas 7 ABC Ibu Fatmawati Yasin. Kelas 7D Ibu Nurmayanti. Delapan AB Muhammad Arif Pratama. 8 CD Ibu Nurmayanti. Sudah 6. 9 ABC Muhammad Arif Pratama SPD. Bahasa Indonesia. Gak ada perubahan. Kelas 7 ABC Ibu Irmawati SPD. Kelas 7D Ibu Rahmayani SPD. Kelas 8 ABC Ibu Eka Susanti SPD MPD. Kelas 8D 9AD Ibu Haja Sunarti HS SPD MM. Kemudian kelas 9C Mawar Indriani SPD MPD. GR lagi. Bahasa Arab yang pula 2 orang guru aman. Kelas 7 ABC ABCD Ibu Samsina. 9 8 ABCD tambah 9 ABC Pak Kaharudin SPDI. Matematika. Ini matematika nih. Saya belum konsultasi dulu. Jadi matematika kelas 7 ABC Ibu Irnawati SPD. Tujuh D satu sih. Iya. 7 ABCD Ibu Irnawati. 8 ABC Ibu Rahmawati SPD. Kelas 8C 9A Pak 8D 9A Pak Awal. Kemudian 9BC
Ibu Harna SPD. Ilmu pengetahuan alam kelas 7 AD Ibu Hamriani SSI. 7C Ibu Sulpiani SPD. 7D Pak Ambaupo SPD. 8 ABCD Ibu Sumita Sari SPD. 9 ABC Ibu Suharni SAG MPD. Ilmu pengetahuan sosial kelas 7 ABC Ibu Fatmawati Yasin SPD. Kelas 7D 8AB Ibu Asia Sultan. Kelas 8CD Ibu Rosnia T SPD. Dan 9 ABC yang berbicara. Bahasa Inggris aman, tidak ada perubahan. 7 ABCD Pak Saldi Eka Putra SPD. 8 ABCD 9 ABC Ibu Husnul Hatimah SPD MPD. Seni budaya kelas 7 ABC ABCD. Kelas 7 ABC dan 8 AB Ibu Hasnawati SPD. Kelas 7D tambah 8C 8D 9 ABC Ibu Jumriani SPDI. Penjas, tidak ada perubahan. Pemain tunggal prakarya 9 ABC Ibu Hamriani SSI. Kemudian informatika kelas 7 ABCD 8 ABCD Ibu Akifah Nur Hikmah SPD. Mana Ibu Akifah, cukup gitu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 tambah 6, 22. Oh, harus ambil seni nih. Seni 2 jam berarti 7D. Kemudian mulak baca tulis Quran Ibu Hamriani kelas, saya ulangi, kelas 7 ABC Muhammad Darwis Ridwan SAD 7 ABC mulak. Kelas 7D Pak Irfan mulak Pak Irfan. Kelas 8 ABC Ibu Hamriani SSI 8D Pak Irfan. Jadi 6 semua. Mulak 4 jam Ibu Hamriani ya Pak Irfan. Ya. Kita kelas 8 ABC mulak.